Tidak gegabah. Refleksi pagi 1519. Di masa dulu, ada saja orang bodoh yang secara gegabah berani menanggung hutang orang yang sama sekali tidak dikenalnya. Bagaimana sikap terhadap orang yang tidak bijak ini? Mari lihat apa yang disampaikan di Amsal 20 ayat 16. Ambillah pakaian orang yang menanggung orang lain, dan tahanlah dia sebagai sandera ganti orang asing. Saudara-saudara, di masa kitab Amsal ditulis, yaitu sekitar 3.000 tahun yang lalu, menjadi penanggung hutang orang yang tidak dikenal adalah tindakan yang berisiko tinggi, apalagi kalau ternyata orang yang berhutang itu orang yang tidak dapat dipercaya. Karena sikap arogansinya, sang penanggung hutang itu akhirnya harus menanggung akibat dari keputusannya yang bodoh dan gegabah itu. Ini harus dihindari. Saudara-saudara, keputusan gegabah yang didorong oleh sikap arogansi memang perlu sungguh-sungguh dijauhi, karena sikap seperti itu bisa menjerumuskan kita ke dalam penyesalan di kemudian hari. Bertindak hati-hati di dalam kerendahan hati dan hikmat ilahi tentulah sikap terpuji yang terus perlu diupayakan. Dilandasi dengan akal sehat yang terus ditempa dengan firman Tuhan, kita akan menjadi lebih mampu untuk bertindak bijak. Oleh sebab itu, marilah kita terus belajar untuk bersikap hati-hati dan tidak gegabah dalam kita mengambil setiap keputusan. Marilah kita terus bersandar pada kekuatan Tuhan dalam setiap perkara, dan janganlah sekali-kali kita mencoba bersandar pada kekuatan diri sendiri. Melalui Roh Kudus-Nya, Tuhan pasti menolong. Menghindari yang jahat. Refleksi pagi 1520. Apa peringatan Amsal tentang hasil kejahatan yang kelihatannya menyenangkan? Mari dengarkan peringatan Amsal 20 ayat 17. Roti hasil tipuan sedap rasanya, tetapi kemudian mulutnya penuh dengan kerikil. Saudara-saudara, karena tindakan jahat, seseorang bisa saja meraup keuntungan besar, mendapatkan kedudukan tinggi, ataupun menjadi terkenal. Meskipun demikian, segala prestasi ataupun kekayaan yang didapatkan sebagai hasil kejahatan pastilah tidak diberkati Tuhan. Tanpa berkat dari Tuhan, semua hasil upaya pasti akan sia-sia belaka, karena tidak ada kenikmatan sejati di luar Tuhan. Yang dihasilkan dari jerih payah di jalan jahat itu akhirnya hanyalah penderitaan serta duka nestapa semata, baik selama di bumi apalagi di kekekalan. Saudara-saudara, karena daya tarik kekayaan, kekuasaan, dan kenikmatan hidup, orang percaya bisa saja tergoda dan kemudian terjerumus untuk melakukan penipuan ataupun tindakan jahat lainnya. Bisa saja ia kemudian terlihat sukses di mata dunia dengan segala kemegahannya. Hanya saja ia lupa bahwa hasil kejahatan itu pasti tidak akan berkenan di mata Tuhan. Apa yang ia pikir akan membahagiakannya itu ternyata akhirnya justru mencelakakannya, karena tanpa perkenanan dan berkat Tuhan, tidak ada sesuatu pun yang dapat dinikmati. Kebahagiaan dan kenikmatan hidup yang sejati itu
memang hanyalah bisa didapatkan karena anugerah Tuhan. Tanpa anugerah, sia-sialah semuanya itu. Karenanya, marilah kita bertekun di jalan Tuhan. Tetaplah setia. Mendengar nasihat dan pertimbangan. Refleksi pagi 1521. Apa hal yang tidak boleh dilupakan dalam seseorang membuat perencanaan? Inilah petunjuk dari Amsal 20 ayat 18. Rancangan terlaksana oleh pertimbangan, sebab itu berperanglah dengan siasat. Saudara-saudara, di dalam sebuah proses perencanaan, tentu ada saja aspek yang telah dapat diduga maupun aspek yang sama sekali tidak terduga sebelumnya. Bila seseorang mau dengan rendah hati mendengarkan berbagai nasihat dan pertimbangan, maka sebuah perencanaan bisa menjadi lebih matang untuk dilaksanakan. Bila seseorang gagal membuat perencanaan, maka ia akan gagal pula dalam melaksanakannya. Karena itu, kemauan untuk mendengarkan berbagai nasihat dari orang-orang bijak yang takut Tuhan adalah penting untuk keberhasilan sebuah rencana. Saudara-saudara, nasihat Amsal seharusnya mendorong setiap orang percaya untuk membuat perencanaan dengan mempertimbangkan baik-baik berbagai nasihat hikmat yang disampaikan di dalam takut akan Tuhan. Hanya saja sayangnya, alih-alih mendengarkan nasihat hikmat, banyak juga orang yang malah menjadi tersinggung dan marah bila dinasihati. Kisah Raja Rehabeam di 1 Raja-Raja 12 yang mengabaikan nasihat hikmat yang ternyata berakibat fatal haruslah menjadi peringatan bagi kita semua untuk benar-benar mau membuka hati bagi berbagai pertimbangan baik. Oleh sebab itu, marilah kita membuka diri kita di dalam takut akan Tuhan untuk mendengarkan nasihat dalam kita membuat perencanaan. Melaluinya, nama Tuhan ditinggikan